Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang dan bahagia sekali di kesempatan kali ini kembali berjumpa dengan kami, tentunya masih di vlog kesayangan kita bersama, Azam TV Pujakusuma. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menyampaikan kutipan Mahabbatullah, yakni cinta kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahabbah, cinta adalah karunia Allah yang diberikan kepada makhluknya. Mungkin cinta adalah kata yang paling banyak dibicarakan orang. Cinta adalah hiasan bagi manusia. Sesuai dengan firman Allah, Zuyyina linnasi hubbus syahawat, terdapat di dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Apa yang dicinta tentunya banyak sekali ya. Dalam kehidupan ini kita mencintai segala sesuatu. Banyak yang kita cinta di dalam sekeliling kita tentunya. Kita akan uraikan al-mahabbah syar'iyah. Kita akan kembalikan cinta yang tunduk pada ketentuan Allah, kepada syariat, cinta yang bermuaranya kepada cinta yang diridhoi, cinta yang senantiasa mendapatkan pengakuan Allah, cinta yang bersumber dari kebenaran hakiki. Ada beberapa aspek cinta al-mahabbatus syar'iyah, cinta yang syar'i yang dilandasi oleh iman, cinta kepada wanita yang dilandasi dengan iman, cinta kepada anak yang dilandasi dengan iman. Ketika semua cinta ini muaranya kita kembalikan kepada keimanan, maka semuanya akan menjadi baik dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Dunia adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangannya ialah istri yang solih. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan ciri-cirinya apabila suaminya memandangnya, ia membuat gembira suami. Jika suami menyuruhnya, ia mentaatinya. Jika suami pergi, ia memelihara kehormatannya dan harta bendanya. Subhanallah ya. Di zaman yang serba seperti ini, ujian yang melanda kita tidaklah mudah, maka beruntunglah bagi setiap muslim, setiap para suami yang soleh yang dia mendapatkan istri-istri yang solihah, mendapatkan anak-anak yang soleh dan solihah. Cinta kita muaranya kepada Allah tentunya. Barometernya adalah pendidikan yang utama ada di keluarga, dan beruntunglah ketika kita dihimpunkan bersama orang-orang yang soleh dan solihah di sekeliling kita. Cinta yang dilandasi dengan iman, cinta kepada harta yang dilandasi dengan iman, cinta kepada kuda yang dilandasi dengan iman, cinta kepada binatang ternak yang dilandasi dengan iman, dan cinta kepada sawah ladang yang dilandasi dengan iman. Sudah menjadi lumrah bahwa harta, kedudukan, hewan ternak, kekayaan, semuanya adalah menjadi kecintaan kita. Seseorang pasti akan mencintai dunia karena itu adalah lumrah. Namun bagaimana dunia dan seisinya, semua anugerah yang diberikan Allah pada kita, muaranya kecintaan kita harus dilandasi dengan iman. Kita punya harta yang melimpah, ingat di sana ada hak anak yatim, perlu kita jalankan infak
kemudian cinta kepada hewan yang kita sayangi, kepada kuda peliharaan, memeliharanya untuk persiapan jihad di jalan Allah. Cinta kepada binatang ternak yang dilandasi dengan iman, memeliharanya untuk diternakkan tanpa melupakan hak Allah. Cinta kepada sawah ladang yang dilandasi dengan iman, dalam menanaminya tanpa melupakan hak Allah. Subhanallah ya, Islam mengatur dalam segala aspek kehidupan. Al-mahabbah ghairu syar'iyah. Nah, pada kategori ini cinta yang bukan syar'i. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, karena kecintaan kita ada yang bermuara dengan syar'i, dengan hukum Allah, dan ada yang bukan tentunya. Nah, kita akan uraikan. Ini cinta yang dilandasi oleh syahwat. Nah, nauzubillah ya. Terfitnah oleh wanita. Nah, hati-hati, bagi laki-laki inilah adalah fitnah yang terbesar. Harta yang berlimpah, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang membuatnya menyombongkan diri dan berbangga-bangga, takabur dengan orang miskin, menggunakannya untuk memusuhi umat Islam dan tidak menunaikan hak-hak Allah atau berzakat. Nah, kita harus berlindung tentunya ya dalam ujian ini, karena ini termasuk kategori kecintaan yang bukan pada syariat Allah, kecintaan yang dilenakan oleh ujian dunia yang menyilaukan, yang sejatinya adalah fana, yang sejatinya ini adalah suatu ujian, dan tentunya ada hisab ke depannya. Maka ikhwafillah rahimatullah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita harus senantiasa berlindung kepada Allah terhadap kecintaan kita kepada dunia yang tidak diimbangi dengan keimanan, karena ini menjadi suatu ujian yang tidaklah mudah kita lewati. Siapapun pasti akan tergoda ya. Harta, pangkat, dan wanita adalah ujian nyata buat kaum-kaum yang beriman, ujian yang nyata yang ada di hadapan kita tentunya. Sekali lagi, kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perangkat ini, kemuliaan ini, anugerah ini, muaranya harus kita tanamkan, harus kita kendalikan dengan keimanan dan ketakwaan. Tentunya muaranya harus senantiasa dengan syariat, dengan ajaran Islam yang benar. Masya Allah ya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, Allah lah penggenggam jiwa raga kita, dan kepadanya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa dijaga keteguhan iman kita, kekokohan akidah kita. Alamatul hubbi kasratul dzikr. Nah, cara untuk mengendalikan ini adalah selalu mengingat-ingat zikir ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai senjata kita untuk menguatkan cinta kita tentunya ya. Nah, kita akan uraikan dulu tanda-tanda cinta. Tentu cinta itu memiliki tanda-tandanya. Ini akan sangat nampak pada orang yang sedang jatuh cinta. Kalau tanda-tandanya tidak ada, berarti cintanya palsu, atau ia ingin mempermainkan cinta orang lain saja dengan tujuan tertentu. Apa tanda-tanda cinta? Semua orang pasti pernah merasakannya ya. Dalam suatu ungkapan dikatakan, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Kasratul dzikr, selalu mengingat-ingat. Kalau orang sedang mencintai sesuatu, biasanya ia selalu ingat kepada sesuatu yang dicintainya itu, di mana saja dan kapan saja. Yang diingat-ingat itu saja, perhatiannya terkuras kepadanya. Rasanya manis kalau menyebut namanya, rasanya ingin selalu menceritakannya kepada siapapun. Surat yang datang darinya berkali-kali ia baca tanpa merasakan bosan. Ia akan berlama-lama bersamanya, baik dengan bertemu langsung atau berbicara via telepon atau chat atau SMS. Bila ada panggilan darinya, dengan sigap dan cepat ia akan menyambutnya. Masya Allah ya. Nah, ini ciri-ciri seseorang yang cinta itu pasti akan sangat berkesan, akan
sangat menjiwai. Nah, seperti hal-hal yang telah kami uraikan tadi ya. Subhanallah, kau pemilik cinta, ku berlindung padanya, maka Allah saja penggenggam jiwa, kepadamu lah ku serahkan jiwa, teguhkanlah aku dari tamannya cinta. Ya, cinta banyak makna ya. Jadi kita akan lihat perintah Allah agar memperbanyak zikrullah, dan ingatlah Allah ya. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyak supaya kamu beruntung. Lidahnya selalu basah dengan zikir kepadanya. Makin banyak menyebutnya, makin berkembang cinta kepadanya. Apalagi Allah menilai banyak mengingatnya, itu bagian dari ibadah yang akan mendapat pahala dan jalan menuju kesuksesan. Nah, ini kita mengalihkan cinta kita, yaitu dengan berzikir, dengan banyak mengingat Allah, supaya kita tidak terpesona dengan cinta, dan juga zikir harus menjadi penguatnya ya. Tilawatil Quran. Allah Subhanahu wa taala, kekasih kita, telah mengirim surat kepada kita. 114 surat dalam 6.236 ayat. Berapakah kadar tilawah kita? Ini menjadi ukuran kadar cinta kita kepada Allah. Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu, sahabat Rasulullah ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan ketika bertanya kadar membaca Al-Qur'an, kemudian Rasul menjawabnya sebulan sekali khatam. Beliau berujar, aku mampu lebih dari itu. Beruntunglah buat teman-teman yang senantiasa ada di dalam jamaah, ada di dalam himpunan, ada di dalam komunitas yang di situ disibukkan dengan Al-Qur'an. Barometer kita adalah kita membersamai Al-Qur'an, kita membersamai dalam naungan Al-Qur'an, karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Subhanallah ya, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah berikan kepada kita 114 surat, dan juga terdapat 6.236 ayat di dalam Al-Quran, yang setiap kita baca per huruf itu akan mendapatkan nilai pahala. Subhanallah ya. Nah, bersyukur sekali lagi teman-teman semuanya yang dihimpunkan dalam majelis zikir dan juga majelis yang disibukkan dengan Al-Quran. Subhanallah ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allama. Kemudian alamatul hubbi, mengagumi, ijab. Jadi orang yang dilanda cinta, orang yang pernah merasakan cinta, atau kita yang sedang dimabuk cinta, pasti akan kagum. Nah, bagaimana kekaguman ini? Kita sekali lagi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta biasanya selalu mengungkapkan rasa kekagumannya, menceritakan yang baik-baiknya saja dan melupakan keburukan-keburukannya. Pokoknya di matanya dialah yang paling top. Ia akan mencari kekurangan yang lain dalam rangka mengukuhkan kehebatan yang dicintainya. Sedikit saja ada celah yang lain nampak demikian besar. Ibarat semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tak nampak. Nah, ini suatu istilah ungkapan yang sangat luar biasa ya. Jadi salah satu tanda orang yang cinta, selain tadi sering mengingatnya, yang lainnya adalah kagum. Nah, bagaimana kekaguman ini? Seperti yang kita uraikan ini, sekali lagi muaranya kita kembalikan kepada syariat, kita kembalikan kepada agama, kita kembalikan kepada tuntunan ajaran yang tepat, supaya ingatan kita, kekaguman kita, muaranya kepada muara yang benar, ke jalan yang benar, tidak tersesat, tidak dialihkan cinta kita kepada kecintaan kepada yang lainnya. Tentunya
sifat manusia ini sudah menjadi lumrah. Mencinta dan dicinta adalah fitrah manusia. Mencinta dan dicinta adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekaguman kita sekali lagi kita kembalikan kepada arah jalan yang benar. Kita lihat Allah menciptakan seisi dunia. Bagaimana dengan kekaguman kita kepada Allah? Allah tidak memiliki celah sedikit pun, subhanallah. Tidak ada yang lebih hebat darinya. Allah Akbar. Semua kehebatan Allah itu tertuang dalam asma wa sifat Allah. Tapi kenapa kita kurang mengaguminya? Betapa banyak Allah kasih nikmat, betapa banyak Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan di dunia. Ini yang harusnya menjadi ibroh buat kita untuk senantiasa taat dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kekaguman ini muaranya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun memanglah tidak mudah. Tidak sedikit orang yang bisa memahami ini, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah untuk senantiasa dikokohkan hati kita, ditundukkan pandangan kita, hati kita, semuanya bermuara kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nikmat Allah yang sangatlah luas, nikmat Allah yang tiada terkira. Mengagumi kreasi manusia. Namun tidak sedikit orang yang terkagum-kagum ya ketika orang melihat lukisan Mona Lisa, luar biasa terkagum-kagumnya. Ketika melihat menara Eiffel, terkagum-kagumlah kita. Ketika melihat robot yang dapat berjalan dan melayani manusia layaknya manusia, terkagum-kagumlah kita. Akhirnya manusia menentukan 7 keajaiban dunia. Tapi kenapa manusia lupa akan kehebatan pencipta manusia yang dapat melahirkan kreasi yang dikagumi itu? Tidakkah kita mengagumi bagaimana Allah menciptakan manusia, alam yang teratur? Subhanallah. Ini menjadi ibroh yang sangat mendalam. Karena dari kehebatan manusia itu tentunya ada kekurangan. Namun siapa yang menyangka satu kenikmatan, satu penciptaan Allah ini sangatlah luar biasa ya. Artinya beberapa tadi uraian-uraian terkagum-kagumnya kita kepada hal-hal yang diciptakan Allah ini belum seberapa ya. Nah, ini syarat dengan keimanan tentunya. Ini syarat dengan ketakwaan tentunya. Untuk terkagum bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini tentunya perlu dengan keimanan, tentunya perlu dengan ketakwaan yang luar biasa. Subhanallah, maha suci. Itulah yang akan keluar dari mulut orang yang beriman, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Tentunya kita paham, yang kita cintai adalah Allah. Ketika melihat alam ini, kita ucapkan Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lam. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Subhanallah ya. Ini terdapat di dalam Al-Quran, firman Allah tentunya di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Yasin. Subhanallah ya. Jadi kesucian Allah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah ya. Ucapan kalimat thayyibah senantiasa kita dengungkan, senantiasa kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-ridho alamatul hubbi. Ar-ridho ya. Jadi ridho ini adalah salah satu hal yang syarat makna tentunya ya. Banyak kita mengatakan saya ridho melakukan, saya ridho atas ketetapan ini, saya ridho menjadikan
engkau adalah pilihan kami. Maka kita harus tahu apa itu urgensi ridho. Karena cinta, maka apa saja yang diperbuat oleh kekasihnya akan diterima dengan penuh lapang dada. Ia menyerahkan segala pilihan kepada kekasihnya, seakan ia tidak memiliki pilihan. Ia senang sekali apabila diberi hadiah oleh kekasihnya, meskipun hadiahnya remeh temeh. Ia tidak mencelanya. Apabila diminta tolong, ia menyambutnya dengan penuh sukacita. Apapun yang dilakukan ketika kita sudah ridho, tentunya semuanya bernilai istimewa ya. Karena keridhoan kita tentunya ini menjadi muara, menjadi pilihan, menjadi langkah awal dalam kita memberikan sesuatu apapun ya. Baik di dunia yang kita lakukan ini tentunya tidak jauh dari kata ridho. Maka kita paham apa itu ridho ya. Nah, namun ridho ini harus kita muarakan kepada Allah. Ridho kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, tentulah kita ridho terhadap apa yang diperbuat Allah terhadap diri kita, terhadap alam ini, terhadap yang diminta oleh dari kita. Ketentuan takdir Allah terhadap diri kita mesti diterima dengan ridho, bukan malah protes dan menuduh Allah tidak adil dan zalim. Al-Quran menerangkan bahwa orang-orang munafik dan musyrik suudzon terhadap Allah. Ini terdapat di dalam Al-Quran ayat surat Al-Fat ya, ayat ke-6. Nah, orang-orang munafik dan musyrik suudzon terhadap Allah, menuduh Allah dalam hukumnya, menyangka Rasul dan para sahabat akan terbunuh semuanya. Nah, kita berlindung tentunya ya dari sifat-sifat munafik dan juga suudzon. Nah, bagaimana dengan konteks keislaman? Nah, keimanan kita harus senantiasa berhusnuzon ya, tidak boleh suudzon ya, berhusnuzon atas ketetapan Allah. Kalau kita mencintai Allah, tentunya kita ridho ya. Tadi dilandasi dengan ridho. Ketika kita sudah ridho, apapun yang diperbuat oleh Allah terhadap kita, kita ridho. Terhadap alam ini, kita ridho. Yang diminta oleh Allah dari kita, kita pun juga ridho. Karena ini landasan yang utama ya. Ketika keridhoan kita kepada Allah, kita tanamkan sedari awal, maka apapun yang kita lakukan, keikhlasan, kemantapan hati, semuanya muaranya tentunya bersumber atas harapan dapat diridhoi Allah. Kehidupan kita, profesi kita, keadaan kita, semuanya tentunya memohonkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manisnya iman dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan merasakan manisnya iman siapa yang ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tidak ada seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengatakan kepada waktu petang dan pagi, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi, kecuali wajib bagi Allah meridhoinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Subhanallah ya. Ketika Islam adalah yang diberikan kepada kita mendapatkan keridhaan Allah, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, sebagai sang qudwah hasanah kita, ini yang menjadi acuan dalam kehidupan kita. Tentunya Allah dan juga Rasul menjadi acuan dalam kehidupan kita, maka kelak Allah akan meridhoi apapun pilihan kita ya. Tidak ada seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengatakan pada waktu petang dan pagi, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi, kecuali kita akan mendapatkan naungan dan pertolongan dari Allah. Islam agama kita, Muhammad adalah Nabi kita, dan keridhaan Allah adalah tujuan kita. Alamatul hub at-tadhiyah, pengorbanan. Tentunya segala sesuatunya harus ada pengorbanan. Setiap perjuangan pasti ada pengorbanan.
apapun dalam aktivitas kita ada pengorbanan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, itu dalam suatu istilah ya. Nah, pengorbanan, orang yang cinta akan rela berkorban apa saja demi kekasihnya. Nah, benar banget kan? Apa yang kira-kira dikorbankan? Harta, pikiran, waktu, perasaan. Bahkan nyawa pun rela dikorbankan demi cintanya. Pengorbanannya pun bukan karena terpaksa, tapi karena cinta, penuh sukacita. Makin diminta untuk berkorban sesuatu, makin senang hatinya, karena dengan demikian dapat menyenangkan sang kekasih. Subhanallah ya. Orang tua berjuang, tentu dia berkorban dengan apa? Harta, pikiran, waktu, perasaan. Seorang mahasiswa dalam menuntut ilmu, dalam meniti pendidikan, pasti dia berkorban. Dengan apa? Harta, pikiran, waktu, perasaan. Seorang pejuang itu pun sama. Harta, pikiran, waktu, perasaan, semuanya bermuaranya, pengorbanannya menjadi saksi dalam perjuangannya demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Bahkan nyawa pun rela dikorbankan. Banyak sekali dalam aspek kehidupan ini menjadi gambarannya. Bagaimana kita melihat perjuangan orang yang berjuang dalam pendidikan, dalam karir, dalam kehidupan. Konteks-konteks tadi tentunya tak dapat kita nafikan tentunya ya. Cerita pengorbanan. Cerita pengorbanan dalam cinta adalah cerita yang menakjubkan. Oleh karena itu, tidak habis-habisnya cerita seperti ini ditulis sampai sekarang. Kita akan lihat cinta pada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah pun sampai ke tingkat mengorbankan anaknya, yang selanjutnya diganti dengan domba Habil. Cinta pada sahabat pada Allah dan Rasulnya dibuktikan dengan pengorbanan mereka di jalan Allah. Kita lihat cintanya Nabi Ibrahim sampai ke tingkat pengorbanan anaknya ya. Bagaimana ini menjadi bukti keimanan yang luar biasa. Namun dengan ketakwaan yang maksimal, dengan kepasrahan, dengan hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah gantikan dengan domba. Subhanallah ya. Bagaimana seorang nabi, seorang ayah yang soleh dan juga mempunyai putra yang soleh, maka Allah gantikan, Allah berikan yang terbaik dalam penjagaannya ya. Alamatul hub al-khawf, takut. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, tentu ada rasa khauf atau takut ya. Tentunya takut ini adalah hanya kepada Allah ya. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, nah kita perlu harap-harap cemas dalam suatu istilah ya. Takut. Ada perasaan takut kalau ditinggal kekasihnya, itulah cinta. Ketakutan inilah yang membuatnya menjaga diri dari apa-apa yang tidak disukai oleh sang kekasih. Menjaga lisannya dari mengatakan sesuatu yang dapat menyakitinya. Hati-hati dalam berbuat kepadanya atau melayaninya. Ia akan berbuat yang terbaik. Nah, harap-harap cemas ya. Jadi apa yang kita lakukan ini tentunya belum bisa menjamin bahwa semua amalan kita diterima oleh Allah. Nah, namun kita juga harus takut. Jangan-jangan apa yang kita lakukan ini belum ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka ini yang akan menghindari kita untuk berbuat yang tidak baik, untuk berbuat kemungkaran, untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat kejahilan. Nah, tentunya kita harus takut ya. Nah, ini lumrah ya. Tentunya juga tadi ada harapan ya. Ketika ketakwaan sudah kita lakukan, maka insya Allah hasilnya akan mendapatkan keridoannya. Kesadaran dan ilmu. Khauf didahului oleh kesadaran dan ilmu. Membenarkan ancaman, mengingat kejahatan, mewaspadai akibat. Khauf memiliki dua pergantungan. Sesuatu yang dibenci dan ditakuti itu sendiri, sebab dan jalan yang mengantarkan kepadanya. Khauf yang lebih tinggi adalah khauf terhadap tipu daya dan tercemarinya kebenaran. Takut kepada Allah. Tingkatan tertinggi dari takut kepada Allah adalah khauf yang disertai rasa takzim, penghormatan dan ijlal, pengagungan.
Pengagungan itu karena rasa cintanya ya. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Karena itu janganlah kamu takut. Masya Allah ya, tentunya takutnya kita harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, aku adalah yang paling kenal kepada Allah di antara kalian, dan orang-orang yang paling takut kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi takutnya Nabi Muhammad SAW ini rupanya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduknya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, tentunya takutnya Nabi dan kita berbeda ya. Kalau takutnya Nabi sebagai Rasul, sebagai panutan kita, sang qudwah hasanah kita terbaik dalam panutan, tentunya itu tingkatannya lebih tinggi ya, karena selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umatnya tentunya menjalankan syariat-syariat, sunnah-sunnahnya, mengikuti jejak-jejaknya, dan mengharapkan syafaatnya. Alamatul hubbi ar-roja, harap. Nah, selain takut, tentu kita juga punya pengharapan ya. Jadi kita harus punya harap, kita harus punya sifat ini. Kenapa orang melakukan apa saja untuk kekasihnya? Karena ia mengharapkan balasan cinta darinya. Segala pujian ia sampaikan kepadanya karena memiliki harapan ini. Untaian puisi indah pun keluar tiba-tiba karena cintanya. Nah, dibalik tadi khauf, tentunya kita punya roja, yaitu harap ya. Segala sesuatu ketika kita lakukan dengan maksimal, dengan segala pengorbanan, tentunya pasti punya harapan ya. Begitu juga kita berjuang, kita berkorban, kita punya harapan. Harapan yang lebih baik, harapan yang mendapatkan nilai-nilai yang bermanfaat tentunya. Mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat orang yang beriman mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmatnya dan takutkan siksanya ya. Ia akan beribadah kepada Allah tanpa syirik. Ia beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 teman-teman ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dapat meneladani Rasul adalah orang yang mengharapkan hari akhirat dan banyak berzikir. Subhanallah ya. Alamatul hub at-ta'at. Tentunya semua muara itu harus kita hadapi dengan ketaatan ya. Jadi ada takut, harap, cemas, pengharapan, semuanya kalau dilakukan dengan taat, maka semuanya akan berjalan. Perjalanannya akan nikmat ya. Apa yang diperintahkan oleh kekasihnya tidak akan ditolak. Ia akan menurut saja. Kalaupun keinginan sang kekasih ditulis dalam kertas yang lecek, tulisannya jelek, kurang terbaca pun akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat membacanya, memahaminya, menghormati kertas lecek itu, kemudian melaksanakan keinginan sang kekasih dengan sebaik-baiknya. Bahkan perintah yang muskilah pun akan dituruti, apalagi kekasihnya lagi ngidam. Nah, kita mengibaratkan nih, ketika seorang suami karena dia cintanya, karena dia punya harapan, karena dia mempunyai pengharapan, maka kita gambarkan jadi seorang suami yang sedang meladeni, sedang memberikan perhatian kepada seorang istri yang sedang ngidam. Apapun akan dilakukan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Taat kepada Allah. Nah, taatnya kita juga harus meniru nih. Nah, taat karena cinta akan berbeda dengan taat karena terpaksa. Apa yang kita rasakan ketika melaksanakan perintah Allah masih berat. Ya, cinta kepada Allah dan selainnya. Semua tanda-tanda cinta itu akan terlihat jelas apabila seorang memiliki rasa cinta kepada Allah ataupun kepada selain Allah. Nah, kita lihat generasi pengganti pun ciri-cirinya Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah sesuai dengan surat Al-Maidah ya, ayat 54. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa
yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Demikian tadi kutipan tentang cinta yang telah kami sajikan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, para pecinta vlog kami di Azam TV Puja Kesuma. Semoga keselamatan, keberkahan senantiasa mengiringi aktivitas teman-teman semuanya tentunya. Salam kompak dan ukhuwah selalu dari kami. Semoga kehadiran kami dapat memberikan inspirasi positif buat teman-teman semuanya. Syukran jazakumullahu khairan. Ila liqa' ma'asalamah dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.